Sebenarnya banyak sekali ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan selain ibadah-ibadah yang sifatnya ritual atau pakem. Bagaimana cara kita agar kedua hubungan ini kita jaga dengan baik. Berkahan dan pahala di bulan suci Ramadan ya, tidak apa-apa, monggo silahkan, tidak ada larangan untuk itu. Semua hal untuk diri kita, namun juga minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan juga kebahagiaan. Puasa Ramadan bukan tentang menahan lapar, tapi juga tentang memperkuat iman, meningkatkan kesabaran, dan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Hai Sobat Ronggo, memulai dengan episode perdana dari Cekita, cerita kita bersama saya Kiki yang akan menemani Sobat Ronggo di beberapa menit ke depan. Nah, for your information, di Cekita, kita akan membahas seputar pengalaman yang menarik, informatif, dan juga bisa memotivasi Sobat Ronggo semua. Tema pembahasan kita di podcast perdana kali ini yaitu berkaitan dengan fikih wanita yang bisa menambah wawasan Sobat Ronggo ke depan. Oke, baik, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Kita beri tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk bintang tamu kita pada episode perdana kali ini, yakni Ibu Sita. Halo Ibu Sita. Halo Mas Kiki. Bu Sita, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Baik Bu Sita, kalau boleh tahu tadi Bu Sita perjalanan ke sini gimana, macet? Alhamdulillah kalau di Tuban kita nggak pernah macet Nggak ya pernah Mas. macet ya. Oke Bu Sita, kesibukannya hari ini apa Bu Sita? Kalau hari ini kesibukannya mengajar tadi pagi sesuai dengan jadwal perkuliahan ya Mas Kiki, tetap mengajar, dan juga sebelum kesini sebelum mengajar tadi juga disibukkan dengan 2 toddler saya Mas Kiki. Oke, baik. Berarti ini ada mungkin beberapa Sobat Ronggo di luar sana yang nggak kenal dengan Bu Sita. Nah, mungkin boleh dong Bu dibantu untuk kenalkan diri dulu, terus kesibukannya Bu Sita selain mengajar juga apa bisa? Oke. Halo Sobat Ronggo semuanya yang dimanapun berada, perkenalkan saya Sita Isna Malyuna, dosen di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Saat ini saya lagi sibuk, jelas kalau kegiatan sebagai dosen ya, mengerjakan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, ada mengajar iya, penelitian iya, pengabdian iya, dan juga melaksanakan tugas-tugas tambahan mungkin yang dipasrahkan dari kampus ke kami sebagai dosen. Kemudian selain itu, selain tugas negara ya, ada juga kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa juga Mas Kiki. Saat ini saya sedang menempuh program S3 dan duduk di semester 2 baru ya. Semester 2 ini alhamdulillah sudah berjalan semester 2 di program pendidikan agama Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, selain tugas jadi mahasiswa, saya juga memiliki kesibukan sebagai seorang ibu dari 2 anak dan seorang istri dari 1 suami yang jelas. Wow, keren banget sumpah ya Bu Sita. Jadi sekarang itu memang berkarir di bidang dosen, tapi sekarang melanjutkan studi doktoral di UIN Sunan Ampel Surabaya ya. Ya, benar sekali. Parah ini sangat keren sekali. Jadi beri tepuk tangan yang meriah buat Bu Sita, teman-teman Sobat Ronggo semua. Nah Bu Sita, di bulan Ramadan ini kita akan dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan hal-hal kebaikan ya. Jadi kayak rajin ibadah termasuk sholat, kemudian mengaji dan berpuasa. Nah kira-kira Bu Sita, menurut Bu Sita di bulan Ramadan ini apa aja yang atau ibadah apa saja yang perlu ditambah selain 3 ibadah wajib di bulan Ramadan tersebut Bu Sita? Baik Mas Kiki, terkait
pertanyaan ibadah apa sih selain yang tadi Mas Kiki sebutkan ya, ada sholat, ada puasa, dan juga ada ngaji. Sebenarnya banyak sekali ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan selain ibadah-ibadah yang sifatnya ritual atau pakem yang telah Mas Kiki sebutkan tadi. Yang Mas Kiki contohkan itu termasuk ibadah hablu minallah. Kita perlu ketahui ya Sobat Ronggo bahwasanya ibadah itu ruang lingkupnya tidak hanya di hablum minallah, yaitu terbagi menjadi dua, hablum minallah dan juga hablum minannas. Yang tadi dicontohkan Mas Kiki, sholat, puasa dan juga mengaji itu adalah kaitannya dengan hablum minallah. Yang mana kalau hablum minallah ini lebih hubungan secara vertikal, terkait ibadah secara vertikal tadi adanya hubungan antara hamba Allah langsung dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian ada lagi selain ibadah vertikal ini, kita katakan ruang lingkup yang lain adalah hablum minannas. Hablum minannas ini kita katakan adalah hubungan antara manusia dengan manusia atau ibadah secara horizontal. Kadang itu membuat kita lupa bahwasanya selain ibadah secara ritual atau ibadah yang pakem-pakem, ada ibadah lain yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Selain zikir ya, zikir adalah salah satu contoh dari pelaksanaan ibadah secara vertikal. Itu bisa kita lakukan juga selain mengaji, selain puasa dan juga sholat. Karena dengan zikir kita selalu mengingat atau mendekatkan diri kita secara langsung dengan Sang Maha Kuasa. Kemudian ada lagi ibadah secara vertikal bisa kita contohkan seperti bagaimana cara kita berinteraksi, bersikap dengan sesama manusia. Saling menghormati, saling membantu, saling menolong dalam segala hal. Jadi bantuan atau segala sesuatu yang bisa kita berikan untuk orang lain bisa juga dari segi jasa, bisa juga dari segi apa yang kita miliki dan kita bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita agar keberadaan kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu ya. Berarti selain hablum minallah dan hablum minannas ini kita harus jalan ya Bu ya, dalam melaksanakannya ya. Iya, karena dalam Al-Quran pun dijelaskan di surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi seperti ini Mas Kiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsan wabidil qurba wal yatama wal masakin wajaridil qurba wajaril jumbi wassahibi bil jambi wassahibil bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mangkana mukhtalang fakhura, yang mana dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya selain kita menyembah kepada Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga, saudara, teman, dan semuanya. Siapapun makhluk yang diciptakan Tuhan, yaitu sesama manusia, kita harus berbuat baik. Oleh karena itu kita harus menjaga hubungan kita agar tetap rukun, harmonis selama hidup di dunia ini. Oke, baik. Jadi perlu diketahui Sobat Ronggo, apa yang disampaikan Bu Sita bahwasanya hablum minallah sama hablum minannas itu kita harus jalan ya Bu ya. Karena kebanyakan Bu ya, sebagian orang gitu ya, mungkin termasuk saya juga, mungkin hanya salah satu dari hablum minallah atau hablum minannasnya yang diunggulkan. Jadi masih manusia itu masih ada mengunggulkan. Mungkin untuk jalan bersama hablum minallah sama hablum minannasnya mungkin agak kesulitan, entah itu berat di hablum minallahnya atau mungkin di hablum minannasnya. Nah, Bu Sita, terkait itu bagaimana menurut Bu Sita kita sebagai manusia bisa menjalankan hablum minallah sama hablum minannasnya? Karena kan banyak di luaran sana orang-orang hanya memilih salah satu itu terkadang Bu, maksudnya tidak sejalan secara baik.
Oke, Mas Kiki dan Sobat Ronggo, beruntung kita ada episode pertama di Cek Kita ini ya, sungguh luar biasa. Saya sebelum menjawab pertanyaan itu saya ingin berterima kasih, mungkin tadi belum saya sampaikan ya, belum saya sempat omongkan rasa terima kasih saya kepada tim Cek Kita yang telah berkenan mengundang saya, menghadirkan saya di sini untuk memberikan sedikit informasi terkait Fikih Wanita ini kaitannya dengan hal itu tadi, bagaimana cara kita agar kedua hubungan ini kita jaga dengan baik, yakni itu semua butuh latihan Mas Kiki. Karena yang tadi Mas Kiki sebutkan bahwasanya al-insanu makanul khata' wa nisyan. Ya memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ya memang itu harus kita latih. Perlahan-lahan kita latih, kita seimbangkan itu. Ketika berat di sebelah, oh iya jangan lupa kita juga ada namanya hubungan sesama manusia, kita harus tetap jaga. Sehingga kesadaran itu yang paling utama dan juga niat. Ketika kita niatkan segala sesuatunya lillahi ta'ala, insya Allah kembalinya juga insya Allah akan lebih berkah lagi. Oke, berarti memang kita kembalikan ke niat lagi Bu ya, Iya, benar terkait sekali. hal itu. Baik Bu Sita, karena kan ini kita tema podcast perdana kali ini kan terkait fikih wanita. Nah, bagi perempuan terutama yang udah balik ya Bu Sita, seperti yang kita ketahui, mohon maaf kan mereka ada halangan atau yang bisa kita sebut dengan haid seperti itu. Oke. Nah, adakah hal lain yang dapat bisa meningkatkan ibadah di bulan puasa ketika kaum perempuan ada halangan seperti itu, Bu? Oke. Secara keadaan memang seorang perempuan ini diberikan rukhsah ya, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita lagi datang bulan atau istilah lain menstruasi Mas Kiki ya. Ini terjadi di setiap wanita yang terlahir di dunia ini memang mengalami hal itu. Kebetulan kalau kita seorang muslim, ya memang itu menjadi halangan kita untuk melaksanakan ibadah kita secara vertikal. Sehingga ibadah apa sih yang bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan di bulan suci Ramadan ini, ya kan? Teman-teman dan sobat-sobat Ronggo yang ada dimanapun kita berada, bahwasanya kita bisa melakukan ibadah, mungkin secara vertikal kita bisa ganti dengan ibadah zikir. Oke. Kalau secara horizontal tadi yang saya sebutkan di awal, bahwasanya kita bisa memperkaya khazanah keilmuan kita, tata niat kita. Semua berawal dari niat, akhiri lillah. Kemudian ketika kita berniat untuk menambah khazanah keilmuan kita dengan cara, berbagai cara kita bisa lakukan. Misalkan contoh dengan mendengarkan dan menyimak podcast Cek Kita ini juga menjadi salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan di bulan suci Ramadan ini Mas Kiki ya. Menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, entah dari baca buku, baca jurnal, baca koran, kemudian melihat konten-konten yang sifatnya itu positif, kemudian melihat kajian dan mendengarkan kajian, kemudian ikut serta dalam bantuan sosial dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan kemanusiaan, dan kita niatkan lillah, semoga nanti Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan kembali ke kita, insya Allah itu akan menjadi hal yang baik juga untuk kita laksanakan, menambah keberkahan di bulan Ramadan ini. Oke, baik Bu Sita, berarti kan tadi disebutkan yang terkait vertikal ya, kita itu berzikir seperti itu. Maksudnya bagi perempuan yang lagi menstruasi atau datang bulan. Nah berarti dengan berzikir itu boleh ya Bu ya, karena jujur saya juga kurang mengerti akan hal itu, terlebih saya juga seorang pria dan tidak tahu begitu. Mungkin bisa dibantu jelaskan untuk Sobat Ronggo juga di luar sana Ibu. Oke, berarti kalau vertikal atau kita, kalau Bu gimana caranya tadi yang Mas Kiki tanyakan, kalau kita nggak bisa sholat nih Bu, karena berhalangan, puasa Ramadan juga jadi terhalang, Iya, betul. karena datang bulan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mendekatkan diri, nggak mau kehilangan bulan suci Ramadan ini, keberkahannya nanti eman-eman ya kan Mas Kiki ya. Iya, betul, Jadi Bu. buat Sobat Ronggo semuanya, kita bisa mendekatkan diri atau memperkuat, memperkokoh hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta dengan cara berzikir. Dengan kita diam, belum tentu kita nggak ngapa-ngapain, dalam hati mungkin kita berzikir, mengingat kebesaran Tuhan, mengingat kebesaran Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan ke kita.
itu juga berzikir, menyebut nama-nama baik Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita selalu mengingat Allah seolah-olah menghadirkan Allah dalam diri kita. Itu adalah suatu hal yang luar biasa bisa kita laksanakan ketika kita secara keadaan tidak memungkinkan untuk beribadah secara vertikal itu tadi. Oke, berarti sebagai seorang perempuan yang memang kedatangan menstruasi itu untuk berbuat hal baik itu sangat mudah sekali Bu Sita ya, seperti Bu Sita katakan, berarti cukup dengan berzikir. Untuk yang hablum minallah dan hablum minannasnya, kita sebagai manusia harus bisa berempati, bisa menghargai sesama, terutama dengan teman-teman atau saudara kita yang non muslim juga begitu ya Bu ya, karena kan itu masih bagian dari hablum minannas. Betul begitu Ibu? Benar sekali Mas Kiki. Karena kan kita juga di sini hidup berdampingan ya Bu ya. Benar sekali. Karena apalagi sekarang kan di luaran sana lagi ramai itu yang non muslim, saudara kita non muslim itu berburu takjil begitu. Memanfaatkan budaya ya. Iya, jadi kan kalau menciptakan kerukunan kan itu sangat indah sekali begitu. Iya, benar sekali. Oke Bu Sita, sekarang kita ingin tahu lebih dalam tentang wanita gitu kan, karena kan wanita ini seorang yang marwahnya juga harus dijaga seperti itu. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan yang juga penuh berkah ini gitu kan Bu Sita ya, saya ingin menanyakan Bu, apakah seorang perempuan itu lebih baik sholat di rumah ataukah sholat di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih? Karena kan kita ketahui kalau seorang perempuan itu juga, apalagi yang punya suami ya, kalau dalam agama, kalau kita berbicara yang secara mendalam ini sangat sulit untuk bisa dimengerti oleh manusia atau orang-orang seperti kita yang haus akan ilmu itu Bu. Mungkin bisa dijelaskan terkait pertanyaan tadi Bu, apakah wanita atau perempuan itu lebih baik sholat tarawih di masjid ataukah sholat di rumah supaya menjaga marwah dari seorang perempuan, apalagi dia seorang istri begitu. Baik, terima kasih, menarik sekali pertanyaan dari Mas Kiki tadi terkait menjaga marwah wanita dengan kaitannya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Teman-teman, Sobat Ronggo dan juga Mas Kiki, perlu kita ketahui bahwasanya madhahibul arba atau keempat madhab sepakat mengatakan atau berpendapat bahwa seorang perempuan sholat berjamaah di masjid itu makruh. Oke. Ya, jadi tidak boleh ya di sini, boleh. Tapi lebih utama ketika melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Jadi keempat madhab ini tidak ada berselisih tentang pendapat tersebut. Tapi dalam merumuskan atau berpendapat, menengok keadaan zaman dulu, kenapa mereka bisa mengatakan bahwasanya bagi perempuan lebih utama untuk sholat di rumah? Karena zaman dulu, keadaan zaman dulu ketika perempuan, wanita yang masih bisa dikatakan cantik, kemudian masih dalam usia-usia produktif ya Mas Kiki, itu dapat menggoda atau membuat hasrat lawan jenis itu meningkat. Jadi sehingga zaman dulu sangat berbahaya sekali bagi wanita atau perempuan ini untuk keluar rumah dan melakukan ibadah di luar rumah. Bagi perempuan-perempuan yang masih teenagers atau di usia-usia 30 ke bawah atau 40 ke bawah itu sangat membahayakan keamanan seorang wanita saat itu. Tapi ketika wanita itu sudah berusia parubaya atau bisa kita katakan di usia 50 tahun ke atas mungkin tidak apa-apa. Dan sepakat para ulama ini mengatakan bahwasanya ketika wanita sudah memasuki usia yang lanjut itu hukumnya tidak makruh lagi, melainkan menjadi mubah seperti tidur, boleh. Jadi ketika dilakukan itu boleh, ketika tidak dilakukan juga tidak mendapatkan apa-apa. Ketika makruh, ketika kita melakukan itu, jadi kan ketika kita melakukan itu menjadi sebuah hal yang kita tidak mendapat apa-apa, tapi ketika kita tinggalkan itu kita mendapat pahala. Oh. Jadi ketika kita tidak sholat nih makruh, tidak sholat di masjid, seorang wanita umurnya di bawah 40 katakan saja seperti itu. Kita tidak sholat di masjid, kita lebih baik.
Karena lebih utama ketika kita sholat di rumah. Di rumah. Iya. Oke. Ya, hal itu yang menjadikan makruh ya bagi seorang wanita. Tapi ketika kita kaitkan dan kita sandingkan di keadaan sekarang, mungkin hukum itu bisa jadi nanti berubah. Karena hukum itu kaitannya dengan wanita, ketika wanita itu ingin melakukan sholat di masjid dan didampingi keluarganya, dibarengi tetangga-tetangganya, dia kenal situasi dan kondisi masjid itu seperti apa, kenal orang-orangnya seperti apa, dan dia ada temennya merasa dia pede, aman, dia berangkat ke masjid dengan niat lillahi ta'ala, saya pengen menambah ilmu, saya pengen menambah keberkahan dan pahala di bulan suci Ramadan, ya tidak apa-apa, monggo silakan, tidak ada larangan untuk itu. Oke, baik Bu Sita, berarti Islam ini berarti juga mengajarkan keterbaharuan terus sih Bu ya, karena kan tadi Bu Sita mengatakan bahwasanya dari 4 mazhab itu bukan dilarang, artinya kalau wanita sholat ke masjid itu karena kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan, begitu kan. Namun di era saat ini karena ada rasa solidaritas, kemudian ada rasa empati dari sesama wanita, bahkan tinggi juga di era sekarang, itu bisa saja diperbolehkan Bu ya untuk sholat di masjid begitu. Iya, memang diperbolehkan, cuman kita lihat konteksnya bagaimana. Betul. Jadi penafsiran atau pendapat-pendapat itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Oke, bagaimana baik. Konteksnya pada saat ini, bagaimana keempat mazhab ini menafsirkan atau mengeluarkan hukum itu, dilihat konteksnya zaman dulu. Jadi seperti itu, kita tarik konteksnya zaman sekarang masih relevan atau tidak. Kalau si wanita ini sudah merasa nyaman dan aman mendapatkan izin dari suami, ketika berangkat juga didampingi oleh saudara, keluarga, ibu, bapak dan lain sebagainya, dia merasa aman, ya boleh. Jadi boleh. Tidak ada larangan untuk sholat di masjid seperti itu secara berjamaah. Nah, jadi itu yang memang harus kita tanamkan sejak dini mungkin Bu ya, terutama bagi generasi-generasi kita saat ini, terus keluarga kita, bagi yang punya anak-anak untuk bisa diajak ke masjid, karena ada juga Bu isu bahwasanya masjid sekarang sepi, tidak ada anak kecil kayak gitu kan. Iya, benar sekali. Nah, berarti memang di era sekarang sudah saatnya perempuan juga sudah bisa untuk melakukan sholat ke masjid, dalam artian dengan seperti yang Bu Sita jelaskan tadi Bu ya. Benar, ya. Okay. Nah, pertanyaan terakhir Bu sebelum kita tutup di episode pertama kali ini, mungkin ada pesan atau motivasi untuk Sobat Ronggo di luaran sana supaya lebih semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pesan atau motivasi untuk Sobat Ronggo dimanapun berada adalah, mari kita bersama-sama mengawali setiap langkah kita dengan menata niat. Kokohkan tekad, pacu usaha seolah tak ada batas. Percayalah, Tuhan tak pernah tidur. Keep fighting, karena mimpi-mimpi kita layak untuk kita perjuangkan. Wow, keren sekali Bu Sita terkait motivasinya kepada Sobat Ronggo di luaran sana ya Bu Sita. Berbicara tentang niat tadi Bu Siva memberi motivasi niat kepada Sobat Ronggo. Nah, bagaimana Bu untuk meluruskan niat kita kan? Karena sebagai manusia kita juga masih ada niat yang yang kadang agak belok gitu. Maksudnya tidak niatnya apa, nanti hasilnya seperti apa. Mungkin bisa ditanggapi sedikit aja untuk pesan dan kesan sama Sobat Ronggo. Oke. Kalau saya katakan tadi bahwasanya awali langkah kita dengan menata niat. Karena dalam ibadah secara vertikal ya, ibadah secara vertikal kita sebutkan tadi bahwasanya semua ibadah secara vertikal itu diawali dengan niat, dan akhirnya dari bacaan niat itu nawaitu dan sampai akhir lillahi ta'ala. Jadi niat kita memang kita fokuskan untuk memiliki atau mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi niati semua hal untuk diri kita, namun juga minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap sekali Bu Sita, dan itu perlu diikuti sama Sobat Ronggo di luaran sana.
Dan baik Sobat Ronggo, dan itu dia akhir dari episode perdana Cekita di hari ini. Kami harap Sobat Ronggo bisa menikmati pembahasan kita tentang topik fikih wanita. Jadi semoga di episode-episode selanjutnya kita dapat menginspirasi dan juga memberi motivasi kepada Sobat Ronggo untuk selalu mengambil dalam segi positif di hidup ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. Sampai jumpa di episode Cekita berikutnya. Bye!